Oke, selamat datang kembali di serial mengajar Survei Terestris. Kita lanjut ke bagian 1, yaitu bidang dan titik referensi. Setelah minggu lalu pendahuluan ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bidang referensi. Apa itu? Di dalam pemetaan, kita baca bareng. Dalam pemetaan, istilah bidang referensi dibedakan menjadi dua, yaitu bidang referensi pengukuran dan bidang referensi hitungan. Nah, bidang referensi pengukuran adalah geoid yang secara praktis dianggap berimpit dengan muka laut rata-rata. Jadi apa penjelasan geoid? Geoid itu adalah bidang ekipotensial bumi yang dimana bentuknya kayak gini ya. Kemarin dijelaskan kalau bumi itu bentuknya bukan bola bulat sempurna, tapi kayak gini. Jadi setiap titik kita berdiri di bumi, setiap titik yang ada di bumi ini memiliki gaya berat masing-masing, medan gaya berat masing-masing. Nah, hal itulah yang menyebabkan bentuk bumi ini nggak bulat sempurna, nggak berbentuk bola sempurna, karena setiap titik memiliki gaya beratnya yang berbeda-beda. Yang akan lebih lanjut, kenapa kok berbeda-beda nanti akan dijelaskan di materi geodesi fisik. Itu bidang referensi pengukuran geoid. Selanjutnya ada bidang referensi hitungan, adalah elipsoida. Salah satu bidang elipsoid yang digunakan sebagai referensi hitungan disebut sebagai elipsoida referensi. Jadi bola ini, bumi ini yang berbentuk bola ini untuk pendekatan sebelum dibentuk ke peta, dia harus dibuat bentuk elipsoida dulu. Jadi elipsoida kan ada ini ya, bentuknya teratur ya, makanya itu sebagai model untuk memetakan bumi yang umum kita pakai. Kita lanjut dulu. Nah, bidang elipsoida, jadi ini ya, di bumi ini berbentuk, kita modelkan berbentuk elipsoid yang udah dijelaskan sebelumnya, berbentuk elipsoid. Nah, bidang elipsoid pastinya ada ini ya, ada penggepengan di sisinya, di sini di kutub utara dan kutub selatan. Nah, rumus penggepengannya adalah F itu flattening atau penggepengan. Rumusnya adalah A kurangi B dalam kurung dibagi A. A itu apa? A itulah setengah sumbu panjang bumi, atau ini ya, kalau kita lihat ya, ini A, terus setengah sumbu pendek itu B. Nah, rumus dari penggepengan itu ya ini ya, A kurangi B dalam kurung dibagi A, ini tadi, gitu rumusnya. Nah, elipsoida referensi yang ada itu apa aja yang pernah kita pakai? Yang di Indonesia kita pernah memakai 3 macam. Yang pertama kita pakai Bessel ya, tahun 1841, digunakan kira-kira sejak tahun 1860 pada zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya kita juga sempat pakai elipsoida 1967, GRS 67, atau SNI, Spheroid Nasional Indonesia, yang digunakan sejak tahun 1971. Berikutnya kita pakai elipsoida WGS 84, World Geodetic System 1984 ini ya, yang umum kita pakai sampai sekarang, digunakan di Indonesia bahkan di dunia sebagai sistem koordinat global. Elipsoida referensinya ini yang paling mendekati bentuk bumi. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada elipsoida masing-masing, elipsoida referensi masing-masing dengan ABF yang berbeda-beda. Tapi kalau kalian perhatikan F-nya itu mirip-mirip. AB juga mirip-mirip, cuman yang kita fokusnya di F ya, penggepengannya. Di F dari elipsoid Bessel itu 299,15, yang elipsoid SNI itu 298,25. Yang elipsoid WGS 84 298, 257,257, 222,1. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan ini kan ya. Hanya ini lebih teliti. Artinya lebih teliti itu apa? Jadi dia lebih mendekati bentuk bumi. Makanya modelnya itu paling dekat dengan bentuk bumi sebenarnya. Makanya kita pakai sampai sekarang. Makanya sampai sekarang belum ada yang lebih dekat, lebih teliti dibanding elipsoid WGS 84. Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya bidang referensi. Nah, bidang referensi ini menarik ya. Jadi yang kita pelajarin bentuk bumi kita, bentuk topografi bumi itu kan nggak rata ya, ada naik turun, ada di dasar laut dan sebagainya. Nah, bentuk geoidnya yang seperti saya sampaikan di awal tadi yang warna merah ini ya,
itu juga naik turun, tapi naik turunnya nggak ngikutin bentuk topografi, tapi ngikutin gaya berat medan gaya berat bumi, karena dia bidang potensial bumi. Nah, ini kan nggak bisa dipetakan kalau bentuknya nggak beraturan, makanya kita pakai yang hijau ini, ellipsoid. Bentuknya teratur dan bisa ada rumus-rumusnya tadi seperti contoh yang sebelumnya. Nah ini ya, sebagai contoh, ini bentuk bumi nggak rata nih. Nah karena nggak rata ini makanya kita pakai ellipsoid. Itulah kenapa kita pakai ellipsoidal referensi. Yang terdekat adalah WGS 84 yang kita jelasin tadi. Oke, kita next dulu. Ini contoh sistem koordinat 2 dimensi. Jadi ketika kita di SMP ya atau SD mungkin kita belajar sistem koordinat kartesian. Posisi titik itu cuma 2 dimensi, pakai X dan Y. Contoh titik 1, dia memiliki nilai X1 Y1. Titik 2 punya nilai X2 Y2. Titik 3 punya X3 Y3. Nah, di sini ya. Ini Y3 ini bukan, ini nominalnya bukan ya, tapi Y ketiga ada nilai sendiri. Jadi setiap titik ini memiliki XY masing-masing. Dan bisa kita petakan ngikutin koordinat kartesian. Jarak dari tengah ini ya. Bisa ke kanan, X-nya positif atau X-nya negatif, Y-nya bisa positif negatif. Nah, itulah sistem koordinat 2 dimensi. Peta menggunakan 2 dimensi. Nah, yang perlu kita pahami, kan kita dari bumi ya, makanya ada sistem koordinat yang selanjutnya, yaitu sistem koordinat 3 dimensi. Nah, ini lebih rumit, tapi coba kita baca pelan-pelan. Nah, ini posisi ini 3 dimensi ya, posisi titik dalam 2 dimensi. Kalau ini koordinat 2 dimensi, ini ada titik Greenwich. Greenwich itu posisinya di Inggris ya, dia diasumsikan sebagai titik bujur 0. Jadi ini yang bujur ini yang dari ngikutin ekuator itu namanya bujur. Kalau lintang ini ya, lintang itu yang kutub utara kutub selatan. Jadi kayak tadi, kalau tadi kan 2 dimensi ya, cuma gini aja. Nah ini ditambah 3 dimensi. Nah makanya bujur ini disebut juga dengan longitude atau lambda. Nah ini harus diapalin ya. Lintang disebut juga latitude atau pi. Nah ini terus ada H juga, ketinggian di sini ya. Ada ketinggian, tinggi titik di atas elipsoida. Nah ini ada meridian. Jadi ketika ada titik P ada di pi sekian dan lambda sekian, ini ada di lintang mana? Lintang utara, karena posisinya di atas lintang utara ini ya. Ini makanya lintang utara. Yang di bawah namanya lintang selatan. Ya, terus bujur ini kalau ke kanan ya bujur timur, ke kiri bujur barat. Gitu. Tapi ini tergantung meridian pengamat. Kalau meridian kita yang biasa kita pakai itu meridian Greenwich. Jadi kalau pernah baca di buku IPS ya, itu ada bujur barat, bujur timur dari Indonesia, lintang selatan, lintang utara. Nah itu posisi Indonesia di situ. Nah ini tadi ya, permukaan bumi di fisik ini, contoh titik P ini kan titiknya kayak gini ya. Di bumi kan nggak rata. Kalau ini kan elipsoid kan berbentuk model. Jadi ada pendekatannya. Nah ini ada di titik ini ada nilai ininya, ada nilai pi-nya atau lintangnya, dan ada bujurnya. Jadi titik P ini mempunyai koordinat lambda atau bujur berapa, lintang berapa, ditambah dengan H. H itu tinggi titik di atas elipsoida. Ini ya. Nah ini tinggi titik, ini H. Nah itu adalah sistem koordinat 3 dimensi, koordinat global 3 dimensi. Untuk materi kali ini dirasa cukup. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan penyebutan atau kurang jelas. Terima kasih saya ucapkan ke Bapak Renaldi STMT selaku dosen saya ketika saya masih berkuliah, dan terima kasih pada program studi Teknik Geodesi TENAS dan ITENAS. Saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di
kelas serial mengajar selanjutnya. Bye bye.